Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah, yang artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba. Yang dimaksud perbuatan hamba adalah ibadah. Jadi mengesahkan Allah dengan ibadah. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan makna dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian sebelumnya juga disebutkan tentang macam-macam ibadah, ya, seperti doa, tawakal, bernazar, berkurban, takut, mahabbah, dan yang semisalnya diantara macam-macam ibadah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam selama 10 tahun mengajak kepada Quraisy untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari perbuatan syirik, ya, sebelum difardukannya perintah salat yang 5 waktu, ya, dikarenakan apa? Tauhid merupakan pondasi, sedangkan selainnya merupakan cabang. Dikarenakan kalau pondasinya hilang, maka otomatis cabangnya pun hilang. Nah, maka tatkala orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya yang dimaksud Nabi SAW dengan tauhid atau dengan la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah dan kufur kepada apa yang diibadahi selain Allah serta berlepas diri darinya, maka mereka sekuat tenaga memusuhinya, ya. Karena apa? Sebetulnya mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah Rabb mereka, pencipta mereka, yang memberikan rizki kepada mereka, tidak ada sekutu baginya. Akan tetapi yang mereka ingkari adalah kalau ibadah hanya untuk Allah saja. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, bahwasanya sebetulnya mereka orang-orang Quraisy mencintai Allah, beribadah kepada Allah dan takut serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka tidaklah mengingkari kecuali menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, ya. Yang mereka ingkari ketika uluhiyah, ya, atau ibadah dijadikan sesuatu yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka pun dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala hanya dalam rangka mencari wasilah atau perantara, ya, dengan artian tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun mereka beranggapan kalau meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala rasa-rasanya tidak pantas. Mereka menganggap dirinya kotor, banyak dosa, sehingga kalau meminta kepada Allah secara langsung rasa-rasanya tidak pantas.
Nah, sehingga mereka mengharuskan cari perantara untuk menyampaikan keinginan dan tujuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengabulkannya. Itulah kesyirikan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Jadi mereka menyamakan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bermuamalah kepada raja-raja di dunia. Ya, seperti halnya bermuamalah di dunia dengan para pemimpin, dengan raja, perlu melewati ajudan-ajudannya atau perlu melewati apa yang disebut dengan A1 ya. Ya, tidak bisa langsung. Nah, maka mereka menerapkan aturan tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu itu adalah betul-betul kebatilan. Ya. Ya, karena apa? Mereka menyamakan Allah yang Maha Pencipta, Maha Agung, Maha Sempurna di dalam segala sisi dengan makhluk yang lemah, yang fakir, yang penuh dengan kekurangan dari segala sisi. Dan ini merupakan bentuk penyamaan yang batil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka tentu dia telah kufur. Dan ini merupakan tipu daya syaitan terhadap mereka. Karena apa? Mereka tidak memiliki dalil atas hal tersebut. Nah, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya, untuk mengetahui tauhid dan lawannya, yaitu syirik, dengan pengenalan atau pengetahuan yang benar. Karena kalau tidak, bisa jadi seseorang jatuh kepada kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dan barang siapa yang masuk ke dalam agama ini namun dia tidak mengetahui hakikatnya, atau dia tumbuh berkembang di dalam keislaman namun dia sendiri tidak mengenal kejahiliahan dan tidak mengenal syirik, maka dia ada di dalam bahaya. Nah, terlebih khusus di masa sekarang ini yang sangat menakutkan, yang dimana ilmu yang bermanfaat itu sedikit dan ilmu yang membahayakan itu banyak. Ya. Kemudian tidak dikenal mana lawan mana kawan di zaman sekarang ini. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan kisah tentang Dzatu Anwat di dalam kitab Kashfus Syubhat. Ya, kisah tentang pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrik, ya, pohon bidara yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrik, di mana pohon tersebut digunakan untuk menggantungkan persenjataan supaya senjata-senjata tersebut bertuah. Intinya seperti itu. Ya, jadi mengalap berkah ya di pohon tersebut. Nah, berkata Syekh, walakin hadil qissah tufidu anna al-muslim bal al-alim qad yaqa'u fi anwa'in minasyirki la yadri anha. Maka kisah ini memberikan faidah bahwasanya seorang muslim, bahkan seorang alim, bisa jadi dia jatuh kepada macam di antara macam-macam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nah, sehingga ini memberikan faidah, ya, bahwasanya at-ta'allum wa taharuz wa ma'rifah, ya, anna qaulal jahil at-tauhid fahimna hadha min akbaril jahli wa makaidis syaitan. Ya. Maka dari kisah ini memberikan faidah, ya, kita dapat mengetahui, dapat mengambil pelajaran, ya, dapat mengambil pengetahuan dan berhati-hati, ya, bahwasanya
ada perkataan orang yang jahil yang mengatakan kalau perkara tauhid saya sudah memahaminya. Jadi dia sok memahami tauhid, dia zuhud, ya. Dia merasa tidak terlalu butuh dengan ilmu tauhid, sehingga dia mengatakan kalau perkara tauhid saya sudah memahaminya. Maka ini merupakan kejahilan terbesar dan tipu daya syaitan. Jadi ketika seseorang merasa ya sudah memahami tauhid sehingga merasa tidak perlu banyak mempelajari tauhid. Nah, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin di akhir juz pertama, akan tetapi perkaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Tali Islam tidaklah akan terurai satu helai demi satu helai kecuali tatkala ada di dalam Islam orang yang tumbuh dengan tidak mengenal kejahiliahan, ya. Dikarenakan apabila dia tidak mengenali kejahiliahan, tidak mengetahui kesyirikan yang dicela oleh Al-Quran, maka dia akan terjerumus ke dalamnya dan mengakuinya serta mengajak orang kepadanya serta menganggap itu adalah kebaikan, ya. Dan dia tidak mengetahui bahwasannya itu merupakan ajaran yang dahulu ahli jahiliyah di atasnya, atau mirip dengannya, atau bahkan lebih buruk darinya atau di bawahnya, sehingga tali Islam terurai dari hatinya. Sehingga apa? Kebaikan akan dia anggap sebagai kemungkaran, dan kemungkaran akan dia anggap sebagai kebaikan, dan bid'ah dia anggap sebagai sunnah, dan sunnah dia anggap sebagai bid'ah, ya. Bahkan seseorang akan dikafirkan ketika dia memurnikan keimanan dan tauhid, ya, sebagaimana kondisi Ibn Abil Wahab. Di antara ulama ada yang mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengajak kepada tauhid, ya. Bahkan akan dianggap bid'ah, ya, akan dibid'ahkan ketika dia memurnikan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta memisahkan diri dari ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Maka orang yang memiliki basirah dan hati yang hidup, dia akan melihat hal tersebut dengan secara nyata. Wallahul musta'an. Dan Allah lah tempat meminta pertolongan. Nah, kemudian yang ketiga, tauhidul zat wal asma was sifat. Tauhid zat dan asma serta nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Allah adalah As-Samad. Di antara makna As-Samad adalah yang seluruh makhluk butuh kepadanya, sedangkan Allah tidak butuh kepada siapapun. Suka diterjemahkan berdiri sendiri, ya. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu setara dengannya. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah,
maka hendaklah kamu berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam memahami nama-namanya. Kelak mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya, sedangkan Dia, yaitu Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ayat-ayat ini menjadi dasar di dalam tauhid al-asma wa sifat. Yang berkata mensyarah, macam yang ketiga di antara macam-macam tauhid adalah tauhidul dzat al-muqaddasah, mentauhidkan zat yang maha suci, bi annaha la tushbihu dzawat, bahwasanya zat yang maha suci tersebut tidak sama dengan zat-zat apapun. Wa kadzalikal asma al-husna was sifat al-ula, demikian juga nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang tinggi. Di antara yang telah datang penjelasannya di dalam kitab Allah Ta'ala dan dari Rasulullah SAW berupa di dalam sunnah yang sahih. Fa ahlus sunnah wal jamaah yuthbituna dzalik lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, itsbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Nah, ini kaidah dalam memahami tauhid al-asma was sifat. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan hal tersebut, yaitu nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala dengan penetapan yang layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penetapan tanpa harus memisalkan, ya, dengan penetapan tanpa harus memisalkan, dan dengan mensucikan tanpa harus meniadakan makna dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Maka fatariqatuhum fi hadzal babil azim alladzi zalat fihi aqdam wa dalat fihi afham, hadallahu ahla sunnah wal jamaah ilal haq wa huwal iman bi jami' asma'illah wa sifatihi ats-tsabitah bihi fil kitab wa sunnah. Maka tariqah mereka, manhaj mereka, itu manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam bab yang agung ini, yang dimana banyak manusia tergelincir, banyak orang yang tersesat dalam memahaminya. Namun Allah memberikan hidayah kepada ahlu sunnah wal jamaah kepada kebenaran, yaitu beriman kepada seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sabitah, yang ditetapkan di dalam kitab dan sunnah, min ghairi tahrif, tanpa mentahrif. Tahrif ini merubah baik lafaz maupun makna, jadi tanpa mentahrif, ya. Dan tahrif ini kebiasaan Yahudi, mereka suka mentahrif, ya, mentahrif kalam dari tempatnya, baik tahrif dari sisi makna atau tahrif dari sisi lafaz. Ya, orang Yahudi disuruh mengatakan hittatun, malah ditambah nun jadi hintah. Ini tahrif lafaz. Nah, wala ta'til, dan tanpa menta'til. Ta'til ini mengosongkan, ya, meniadakan. Ya, ta'til ini bisa jadi menolak lafaz atau menolak makna yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Itu adalah ta'til. Ya, bisa jadi memang lafaznya ditolak, ya, atau lafaznya diterima tapi makna yang terkandung di dalamnya ditolak. Itu bentuk ta'til. Ya, di antara contoh ta'til misalkan, ya,
yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengatakan Allah itu adalah As-Sami'. As-Sami' terjemah secara harfiah Maha mendengar. Tapi Mu'tazilah mengatakan ya Allah itu As-Sami', tapi bukan berarti memiliki sifat mendengar. Nah, dia tolak makna yang terkandung di dalam lafaz atau kalimat As-Sami' tersebut. Ya. Nah, itu bentuk ta'til. Atau termasuk yang dilakukan oleh mufawwidhah ahlu tafwid. Ya. Tatkala dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal arsy istawa, misalkan Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Kemudian ahlu tafsir mengatakan al-istiwa Allahu a'lam bimuradihi. Istiwa Allah yang lebih tahu maksudnya, kita enggak tahu. Dia tidak mau menetapkan makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Ini juga bentuk ta'til. Ini juga sebagai bentuk ta'til. Itu pelanggaran terhadap tauhid al-asma wa sifat. Nah, wa min ghairi takyif. Wa min ghairi takyif, dan tanpa mentakyif. Kalau mentakyif ini mendeskripsikan, memberikan kaifiyah. Contoh misalkan perkataan seseorang, ya kasih sayang Allah sebagaimana kasih sayang ibu terhadap anaknya misalkan. Ini mengkaifiyahkan. Itu contoh takyif, ya. Atau tangan Allah kira-kira misalkan, jadi takyif itu ada, bisa jadi takyif dengan sesuatu yang jelas. Contohnya tadi tangan Allah seperti tangan manusia, itu mengandung takyif dan tamtsil sebetulnya, ya, mengandung takyif dan tamtsil. Atau mengatakan misalkan besarnya Allah seperti apanya misalkan. Nah, ini juga bentuk takyif, itu tidak boleh. Itu pelanggaran di dalam bab asma wa sifat. Wala tamtsil, dan tidak boleh memisalkan Allah. Ya. Tidak boleh memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ahlu sunnah menetapkan asma wa sifat tadi tanpa mentahrif, menta'til, tanpa mentakyif, dan tanpa mentamtsil. Bal yu'minuna bi anna Allah Subhanahu laisa kamitsli syai'. Bahkan mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Wa huwas samiul basir. Dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dengan artian Allah namanya As-Sami, memiliki sifat mendengar. Al-Basir, yang memiliki sifat melihat, sifat basar. Mendengar dan melihatnya Allah tidak seperti siapapun di antara makhluknya. Itu maksudnya. Ya. Nah, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Maka Ahlus Sunnah tidak menafikan dari Allah apa yang telah Allah sifati dengan sifat dirinya, dengan sifat tersebut terhadap dirinya. Wala yuharrifuna al-kalim an mawadhi'i, dan mereka tidak merubah kalimat-kalimat dari tempatnya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan mereka tidak ilhad, tidak melenceng di dalam memahami nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Dan mereka tidak mentakyif dan memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menjadi tandingan baginya, dan tidak ada pula yang setara atau sekufu dengannya. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa taala, dan Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dia lebih mengetahui tentang dirinya
dan lebih mengetahui tentang selainnya. Wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Dan Allah lebih jujur ucapannya, lebih baik perkataannya daripada makhluknya. Wallahu ta'ala qad jama fima wasafa wa sama bihi nafsahu bainan nafyi wal mujmal wal isbat al mufassal. Jadi Allah Ta'ala telah menghimpun di dalam apa yang Allah sifati dan namai dirinya dengan nama atau sifat tersebut, antara penafian secara global terhadap hal-hal yang tidak layak bagi Allah dan menetapkan sifat-sifat secara rinci. Jadi kalau nafi itu global, tapi kalau penetapan itu rinci. Ya. Fananfi anhu jami'an naqais wal uyub, sehingga kita menafikan dari Allah segala kekurangan dan aib. Contohnya apa? Kanafin nid wasyarik, seperti menafikan tandingan dan sekutu. Wasinnah, menafikan sinnah. Apa sinnah? Ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak dihinggapi kantuk. Wan naum, demikian juga tidur. Wal maut, demikian juga kematian. Dan yang semisalnya secara mujmal, secara global, sebagaimana datang penjelasannya di dalam kitab maupun sunnah. Dan kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keagungan, keindahan secara terperinci yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya dan telah dikabarkan tentang hal tersebut oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata di dalam kasidah atau qasidah nuniyahnya, yang secara garis besar di dalam macam dari tauhid ini, berkata beliau rahimahullahu taala, asma'uhu awsafu madhin kulluha mushtaqatun qad humilat lima'ani. Nama-namanya merupakan sifat-sifat pujian, seluruhnya mushtaqah, yang memiliki makna-makna. Iyyaka wal ilhad fiha innahu kufrun ma'adallah min kufran. Jauhilah olehmu ilhad, penyimpangan di dalamnya, sesungguhnya hal tersebut merupakan kekafiran. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Wa haqiqatul ilhad fiha al-mail bil isyraq wa ta'til wa nukran. Dan hakikat ilhad di dalamnya adalah cenderung kepada syirik, cenderung kepada tindakan menyekutukan Allah, serta ta'til, ya, menafikan sifat-sifat Allah, wa nukran, serta mengingkarinya. Fal mulhidun idzan salasu tawaif. Kalau demikian, para mulhidun ini ada 3 kelompok. Ya, ada kelompok yang musyrik, maksudnya menyekutukan Allah dalam ibadah. Ada kelompok yang mentaktil sifat-sifat Allah, dan kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi kalau mentaktil tadi bisa jadi menetapkan makna menetapkan lafadznya tapi menghilangkan makna. Kalau nukron, ya berarti memang mengingkari. Ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata juga, ya, masih dalam qasidah nuniyahnya, man syabbaha Allah al-azim bi khalqihi fahuwa nasib li musyrikin nasrani au attala rahman min awsafihi fahuwal kafur laisa za imanin.
Barang siapa yang menyamakan Allah yang Maha Agung dengan makhluknya, maka dia layak dinisbatkan kepada musyrik Nasrani, ya. Atau dia mentaktil sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah, maka dia orang yang sangat kufur dan dia tidak memiliki keimanan. Dan berkata Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bermanfaat, Sulamul Wusul ila Ilmil Usul, yang di dalamnya beliau menulis sebuah nazam, ya, tentang pokok-pokok agama dan macam-macam tauhid. Jadi pelajaran tauhid dengan uslub nazam, dengan uslub bait-bait syair. Ya, itu diantara metode ulama menulis karya ilmiah atau menyampaikan ilmu. Ada yang memang tulisan lepas, ya, seperti ini misalkan. Dia nulis saja misalkan nasr, ya. Ada yang berupa mandumah, yaitu bait-bait syair, ya. Ada dalam ilmu tauhid, ada juga misalkan dalam ilmu faraid, ya, contohnya matan rahbiyah. Ada juga dalam ilmu tajwid, ya. Ada juga ilmu mustalah hadis seperti al-baiquniyah, ya, dan yang semisalnya. Al-Allamah Hafidh bin Ahmad Al-Hakami ini menulis perkara akidah dengan metode nazam, ya, dengan bait-bait syair, ya. Nah, maka beliau membuat bait-bait syair di dalam Usuluddin dan macam-macam tauhid dan mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nazam yang sangat baik yang diperlukan oleh seorang muslim, terlebih khusus penuntut ilmu, ya. Maka kata pensyarah di sini, fa'alaika ya talibal huda bihifdhihi wa mutala'ati syarhihi. Maka wahai engkau pencari kebenaran, ya, pencari petunjuk, hendaknya engkau menghafalnya atau mentelaah penjelasannya, yaitu kitab Ma'arijul Qabul, ya. Demikian juga seluruh matan-matan yang bermanfaat, terlebih khusus di dalam perkara akidah dan tauhid. Fa inna dzalika miftahul ilmin nafi bi idznillah ta'ala, karena hal tersebut merupakan kunci ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa man hafizal mutun, barang siapa yang dia menghafal matan-matan, hazal funun, maka dia meraih berbagai cabang keilmuan. Wa man tarakal usul haramal usul, barang siapa yang meninggalkan usul, maka dia tidak akan sampai, ya, tidak akan sampai kepada ilmu. Wallahul muwaffiq. Dan Allah lah yang memberikan taufik. Nah, kemudian di sini sebutkan faslun fi bayani tauhidil ma'rifah wal isbat. Pasal tentang penjelasan tauhid al-ma'rifah wal isbat. Ya, at-tauhid al-ma'rifah wal isbat ini meliputi tauhid rububiyah dan asma wa sifat, ya. Wa fi akhirih qal, ya. Dan di akhirnya dia berkata, ini Syekh Hafidh Hakami, ya, menukil perkataan Syekh Hafidh Hakami. Wa kullama lahu minas sifat athbataha fi muhkamil ayat aw sahha fi ma qalahu rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul numiruha sarihatan kama atat ala i'tiqadina lima lahu iqtadat min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa ghairi taqyifin wala tamthilin bal qauluna qaulu aimatil huda tuba liman yahdihim qad ihtada. Maka seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seluruh sifat-sifatnya dia telah menetapkannya di dalam ayat-ayat yang muhkam. Jadi ayat-ayat sifat itu adalah ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas.
Tidak seperti sangkaan sebagian orang menganggap ayat-ayat mutasyabihat. Enggak. Ayat-ayat sifat ini adalah ayat-ayat muhkam secara maknanya. Maknanya muhkam. Ya. Atau yang telah sahih dari apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam ayat-ayat yang muhkam atau yang sahih dari apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka haknya adalah diterima, taslim, kita menerimanya, wal qabul. Ya. Nah, kita berserah dan menerimanya. Nah, kemudian kita memahami sifat-sifat tersebut secara jelas sebagaimana adanya, ya, disertai dengan kita meyakini apa yang menjadi konsekuensi dari sifat-sifat tersebut tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakyif, tanpa mentamtsil. Bahkan apa yang kami ucapkan ini merupakan pendapat para aimatul huda, merupakan pandangan para imam-imam yang mengajak kepada petunjuk. Nah, maka beruntunglah bagi orang yang telah, ya, tuba liman bihadjihim qad ihtada, maka beruntunglah yang dia mengikuti petunjuk mereka, yaitu petunjuk para imam ahlus sunnah wal jamaah, ya, di dalam agama ini, termasuk atau di dalam bab asma wa sifat. Nah, dan penulis rahimahullahu taala telah menyebutkan di dalam macam yang ini ayat-ayat, ya, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas yang disebutkan di dalam kitab sahih bahwasanya surat Al-Ikhlas ini ta'dilu thulutsal Quran, ya, sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Nah, Qul ay ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Maka ini merupakan dalil bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena apa? Kalau Al-Quran adalah ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ucapan yang lain, tentu Allah tidak akan mengatakan kul, tidak akan mengatakan katakan wahai Muhammad, ya. Dan kalimat huwallahu ahad maksudnya adalah dialah Allah yang maha tunggal, tidak ada bandingan baginya, ya. Tidak ada bandingan baginya, dan tidak ada yang menjadi wazir atau asisten baginya. Tidak ada yang semisal, tidak ada sekutu baginya. Nah. Allahus Samad, Allah adalah As-Samad, As-Sayyid, alladzi kamula su'daduhu wa syarafu 'azamatuhu. Ya, As-Sayyid, pemimpin, tuan yang sempurna kekuasaannya, kemuliaannya dan keagungannya. Fihi jami'u sifatil kamal, di dalamnya terdapat seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang seluruh maksud butuh kepada Allah, ya, seluruh makhluk butuh kepada Allah, dan seluruh makhluk meminta kebutuhan, seluruh kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tempat tujuan seluruh makhluk dalam menyampaikan berbagai kebutuhan makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua, ya, walid. Dan ini bantahan kepada Nasara dan musyrikin Arab yang mereka menisbatkan anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana musyrikin Arab menganggap apa? Para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Itu musyrikin Arab.
dan menganggap para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Nasara menganggap Nabi Isa sebagai putranya Allah. Ya, subhanallahi amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya mukafi yang sepadan, yang semisal, yang sebanding dengan Allah Jalla wa Ala. Nah, kemudian makna dari firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna, yaitu hanya milik Allah saja nama-nama yang indah, yang maksimal dalam keindahannya. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang mirip dengannya di dalam nama-nama tersebut. Fad'uhu, berdoalah kepadanya, mintalah kepadanya dan bertawasullah kepadanya dengan apa? Biha, dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita bisa bertawasul dengan cara memanggil nama-nama tersebut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Qawi, ya. Tergantung kita mintanya apa. Kalau kita minta rezeki, sebut nama Allah yang berkaitan dengan rezeki. Ya. Kita minta dirahmati oleh Allah, sebut nama Allah yang berkaitan dengan sifat rahmat. Ya. Baik. Kemudian Nabi SAW ya, menyebutkan dalam hadis, Inna lillahi tis'a wa tis'an isman. Ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa'nya maka dia akan masuk surga. Nah, ahsa di antara maknanya dalam menghafal. Tapi maksud dari ayat ini bukan hanya sekedar menghafal. Nah, di antara bentuk ihsa terhadap nama-nama Allah adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ini di antara bentuk tingkatan ihsa terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis tadi. Innalillahi tis'a wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa'nya maka dia masuk surga. Hadis muttafaq alaih. Jadi di antara bentuk ihsa ya di antaranya menghafalnya. Di antaranya berdoa dengan nama-nama tersebut. Kemudian di antaranya apa? Mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Contoh misalkan Allah Ar-Raqib, Maha mengawasi, berarti mengamalkannya bagaimana? Kita bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ihsa terhadap asma sifat tersebut, atau bentuk penjagaan atau bentuk penghafalan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalkan Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat. Ya, bentuk ihsa terhadap nama Allah bahwasanya kita senantiasa bertobat kepada Allah. Kita dikarenakan kita tahu bahwasanya Allah Maha penerima taubat. Kemudian Allah Syadidul Iqab, keras siksanya, berarti kita berhati-hati dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan maksiat. Itu bentuk ihsa terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhad, yang menyimpang di dalam nama-namanya. Ya, tinggalkanlah mereka, berpalinglah dari mereka, dan tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan bermunazarah, ya, berdiskusi dengan kelompok-kelompok sesat, dengan mulhidin. Ya, cukup kita bantah saja, ya, cukup kita jelaskan kebatilannya tanpa kita harus berdiskusi. Kenapa? Ya, mending kita pandai dalam berdiskusi, kita betul-betul bisa mematahkan syubhat mereka. Kalau tidak,
dia yang akan dianggap menang. Orang yang melihatnya ini lebih kuat argumennya. Sedangkan yang dia di jalan kebenaran namun dia kurang bisa menyampaikan argumen akan dianggap kalah. Oh, berarti ini kalah. Ini yang menang. Nah, maka ya, munadharah tadi diskusi dengan kelompok sesat ya, di dalam perkara agama, apalagi dalam usuluddin, ini adalah bukan thariqahnya salaf, bukan caranya salaf, bukan caranya ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Nanti mempromosikan dia ya, apalagi zaman sekarang, misalkan zaman medsos, jadi mempromosikan dia malah, maka tidak boleh seperti itu. Nah kemudian tadi aridu an mujadalatihim, maka berpalinglah dari bermujadalah, berdebat dengan mereka. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan, dan ini merupakan ancaman keras bagi orang-orang yang menyimpang di dalam agama ini, termasuk di dalam bab asma wa sifat. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.